Iya, saya masuk jadi bisa menjadi El Presidente itu sebenarnya dijebak. Waduh. Jadi tempat curhat gak sih Om kalau El Presidente itu misalnya chapter Bandung? Aduh. 100%. Waduh. Dan kadang-kadang urusan dunia juga jadi curhat juga gitu. Iya. Bukan urusan klub, jadi urusan dunia. Tum, saya mau nikah lagi nih Tum. Kan puyeng saya kan. Waduh. Ya kalau masalah goreng menggoreng mah bukan dari konten kreator ya. Iya sih Om. Dari seller. Halo seller. Halo teman-teman pedagang. Wah asam lambung gue naik nih gitu kan. Betul. Gue gak mau ngapa-ngapain dulu nih, lo jalan dulu deh atau gimana. Kayak gitu model-model banyak lah. Betul, banyak Gue ngantuk tuh. nih, gue mau tidur dulu deh. Iya. Mampir lah di SPBU kan kayak begitu. Banyak tuh Om yang sering ditemuin kadang-kadang pas udah makan pas pengen bayar pura-pura cabut dulu. Pura-pura halo. Kalau cabut masih mending. Ada yang suka, wah dompet gue kemana ya? Nah, gitu kan. gitu. Nah itu yang kadang-kadang masih Wah, itu. waduh nih paling parah. Hai, Mas Put di sini dan hari ini sangat membanggakan buat diri gue sendiri karena hari ini kita kedatangan El Presidente. Siap. Bapak Om Venito Bastian selaku El Presidente dari Scooter Owner Groups Indonesia. Bukan begitu Om, sebenarnya nama komunitasnya Scooter Owner Groups Indonesia berarti Om. Betul. Karena sebenarnya Scooter Owner SOG ini tuh tersebar di banyak negara gitu Om, apa gimana? Jadi kalau saya bisa bicara flashback dulu mengenai SOG. SOG itu didirikan di tahun 1995. Ya. Oleh 10 para pendiri kita. Waktu itu masih menggunakan nama Vespa Owners Club. Vespa Owners Club. Seiring berjalannya waktu banyak yang masuk nih, yang mau bergabung, bla bla bla. Terus akhirnya di tahun yang sama terbentuklah SOG Bandung Raya. Waktu itu karena masih di dalam ruang lingkup Bandung. Oh ya. Jadi masih kita menamakan SOG Bandung tahun 1995. Mulailah kita bergerak ke daerah-daerah sekitar Jawa Barat. Dan akhirnya sampai di tahun 98 kita mempunyai 5 cabang yang paling awal masuk ke dalam SOG. Daerah Jadi mana aja waktu tuh? ada Jakarta Pusat, ada Sukabumi, Garut, Sumedang, sama Subang. Spesifik Jakarta Pusat ya Om? Setelah jadi Jakarta Pusat ini kenapa saya sebutkan dari awal karena posisinya ada di Jakarta gitu. Oh. Yang lain kan di Jawa Barat semua. Iya. Dari Bandung itu sebagai mother chapter. Kedua yang diikuti itu adalah Sukabumi. Jadi kakak tertua kita tuh Sukabumi, SOG Sukabumi. Oh, kakak tertua nih. Kakak tertua. Kalau Bandung Raya itu mother chapter. Mother chapter tuh Mother apa sih Om? chapter maksudnya cikal bakal dari organisasi kita gitu. Oh, berarti klub apapun mother chapter itu adalah kota pertama kali klub itu diciptakan. Betul. Oh, Jadi seperti gitu. Aku baru tahu loh. Dan di tahun 98 waktu itu kan masih bernama SOG Bandung Raya kan. Karena ini ada Sukabumi, ada Garut, ada Sumedang, ada Subang, ada Jakarta Pusat. Akhirnya para senior kita di tahun 95 itu termasuk dengan founder mengadakan Munas pertama. Ya. Munas pertama itu di tahun 1998. 98. Akhirnya berdirilah SOG Indonesia. SOG Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya? Ini buat teman-teman pasti sangat familiar dengan namanya Om Venito Bastian. Enggak juga sih. Siapa yang tidak kenal dengan El Presidente, dari namanya kita tahu kalau aku sedikit digging nih Om. Kalau ternyata Om Venito itu anak dari Bapak Bastian Tito juga Om. Betul. Wow, dulu aku baca itunya loh, baca buku-bukunya. Wiro Sableng. Pangeran Kapak Nagageni 212. Jadi pendekar kapak maut. Mautnya harus ada tuh. Oh iya, pendekar kapak maut Nagageni 212. Wiro Sableng. Temannya Sinto Gendeng. Gurunya Sinto Gendeng. Iya, gurunya Sinto Gendeng. Wah, itu legend sampai dijadiin film ya Om? Iya, gurunya Gendeng, muridnya Sableng gitu. Itu cocok sekali. Sama teman-teman skuteris juga banyak, gurunya Gendeng, muridnya Sableng. Yang penting semuanya tertawa. Yang penting happy aja lah. Betul, yang penting semuanya dibawa happy.
Om, aku sedikit mau tanya-tanya nih Om. Mungkin teman-teman udah ada yang follow Om Venito. Taunya Om Venito itu udah menjadi El Presidente di Scooter Owners Group. Aku pengen flashback sedikit nih Om. Ceritain dong Om. Pertama kali Om kenal Vespa dan tertarik sama Vespa tuh malah dari mana Om? Jadi gini, itu sekitar di tahun kurang lebih sekitar di tahun 2000. Saya nggak lama sih main di skuteran itu, nggak lama. Karena saya awalnya itu untuk dari terutama dari ibu ya. Saya nggak boleh naik motor gitu loh. Waduh. Dilarang naik motor. Gitu. Iya. Dilarang Biasanya naik motor. ibu memang suka Iya, melarang dilarang anaknya naik motor. Akhirnya saya tertarik sama skuter dengan merek Vespa ini. Kok ini inisialnya mirip-mirip dengan saya gitu, V di depannya gitu. Iya. Jadi, cobalah. Oh iya lagi Venito dan Vespa ya, aku baru sadar. Jadi di situ yang awalnya terus di tahun 2000 sekitar tahun 2008 lah, 2008 sama kali saya punya Vespa Super tahun 74. Wah. Dan itu saya pakai untuk antar anak sekolah. Dan setiap hari mogok terus gitu. Dan setiap hari mogok terus. Ternyata sama ya semua Iya. Vespa di belahan bumi ini. Dan pas mogok terus. Iya. Kalau boleh lanjut Om ceritanya? Om? Ya setelah itu saya coba berkenalan berinteraksi dengan skuter entusias yang lain. Dan sekitar di tahun 2009, tahun 2009 itu saya ada beberapa kenalan teman-teman di Jakarta Selatan. Jadi SOG itu waktu di tahun 2009 itu belum ada chapter Jakarta Selatan. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi SOG itu sekarang itu mempunyai 50 chapter di Indonesia. 50 chapter. 50 chapter di Indonesia. Berarti lebih banyak dari provinsi di Indonesia ya Om. Betul. Dan itu ada provinsi, kota sama kabupaten. Waduh. Lebih Kota sama kabupaten. Iya. Dan terakhir kita deklarasi di SOG chapter Indramayu. Terakhir itu dia yang paling bontot tuh Indramayu. Paling baru. Paling bontot. Iya paling bontot nih. Adik paling bontot nih di SOG berarti Om. Paling banyak maunya tuh biasanya kalau paling bontot tuh biasanya. Tapi paling disayang sama kakak-kakaknya biasanya. Biasanya seperti itu. Dari 50 chapter ini kita mempunyai 4 brother. Brother itu sebutan untuk cabang atau chapter tapi di luar negeri. Oh. Karena kalau kita buat chapter itu bukan karena kan dia berbentuk negara. Jadi untuk penyebutannya itu bukan Scooter Owners Group Indonesia chapter mana. Kalau untuk chapter itu berarti untuk di Indonesia. Misalkan Scooter Owners Group Indonesia chapter Bandung Raya. Bandung Raya atau Garut atau Sumedang atau yang lainnya gitu. Nah, untuk brother itu Scooter Owners Group Malaysia. Kita punya brother di Malaysia, Brunei, Singapura sama terakhir di England. Wow. Nah, yang di England itu tuh Om yang makanya aku pernah ngeliat di salah satu postingan ada kayaknya orang Inggris pakai jaket Scooter Owners Group England. Ya. Makanya aku pikir berarti ada beberapa negara nih yang ada Scooter Owners Groupnya selain di Indonesia gitu. Makanya tadi aku tanya yang kayak gitu Om. Balik lagi nih Om ke kecintaannya Om Venito sama Vespa. Pertama kali yang membuat Om itu kayaknya gue punya rasa cinta deh sama motor ini ketimbang merek-merek lain tuh apa Om? Yang pertama untuk maintenance nggak terlalu merepotkan lah. Paling cuma 2 aja itu antara busi sama bensin sih. Betul. Itu aja 2. Itu 2 penyakit dasar Vespa tuh dasarnya kayaknya. seperti itu. Dan biasanya itu kalau kita kurang perawatan di skuter bermerek Vespa ini, ya karena kita kurang apik sih ya. Iya sih. Kadang-kadang kan kalau kita punya barang, sebelum kita punya tuh kita gue rawat nih segala macam. Kita udah punya, kita biarin. Itu yang kadang-kadang yang akhirnya skuter tuh bisa lebih cepat rusak. Dan ketika kecintaan saya sama skuter itu yang pertama, yang tadi yang huruf V-nya itu mirip dengan saya gitu loh. Karena ternyata nama Vespa itu dari namanya aja udah punya ikatan batin ya Om sama. Iya. Wow. Terus kedua, kalau hujan gak kepanasan, kalau kepanasan gak kehujanan. Betul, itu adalah moto skuteris seluruh dunia. Panas tidak kehujanan, hujan tidak kepanasan. Ya. Terus yang ketiga itu kalau kita lewatin banjir, itu sudah teruji sih memang kalau untuk skuter bermerek Vespa itu, kalau melewati banjir yang kalau skuter Vespa itu kan dia ada decknya tuh, ada lantainya. Dan banjir yang lewatin deck aja itu masih bisa lewat gitu. Betul. Masih bisa lewat. Betul. Karena efek ini kali Om, karburatornya di atas, apa enggak juga? Karburator di atas dan kadang-kadang kan kalau kita nih kalau di Vespa itu di knalpot tuh kadang-kadang di silinser ujungnya tuh suka dinaikin ke atas atau bagaimana. Jadi
ada gap sedikit antara ketinggian air sama lubang itu. Iya sih memang. Vespa tuh kayaknya memang skuter yang diciptakan bukan untuk nyusahin orang sebenarnya Om. Itu sangat reliable banget untuk dipakai juga kan. Banjir kuat. Cuma memang perawatannya aja harus agak sedikit ekstra kali Om ketimbang motor-motor lain. Apa enggak juga? Ya tadi saya bilang kalau misalkan permasalahan di skuter bermerek Vespa ini cuma dua. Kalau nggak kehabisan bensin, businya udah harus diganti. Iya benar. Kalau untuk yang lain-lainnya, saya pikir ada kawan-kawan saya tuh yang punya skuter bermerek Vespa itu dari mulai tahun 1951 yang dia masih full orisinil. Itu nggak diapa-apain, cuma isi bensin aja, ganti busi, jalan gitu loh. Iya sih. Jadi memang kualitas produk skuter bermerek Vespa ini memang sudah terjamin gitu loh. Iya sih Om. Karena sering terjadi juga kan misalnya Vespa bertahun-tahun sampai berdebu nggak dinyalain, pas dinyalain cuma dibersihin karbunya, isi bensin hidup. Iya. Iya kan? Iya. Pasti sering terjadi tuh kayak gitu. Om balik lagi nih Om. Tadi Vespa Super tahun 1974 yang pertama kali Om Venito punya, itu masih ada nggak Om sampai sekarang Om? Udah laku lama ya karena setelah saya lihat, saya amati tuh, saya pelajari mesinnya, ternyata ya memang nggak worth it untuk saya pakai harian gitu loh. Jadi ada yang berkurang untuk powernya, elektrikalnya. Jadi saya jual, saya cari yang lebih mumpuni untuk bisa dipakai harian. Diganti apa tuh Om kalau boleh tahu Om? Setelah saya pakai itu, saya pakai Excel 150 tahun 1997. 1997 itu udah electric starter bukan Om? Electric starter. Dan itu memang agak nyaman karena kalau dari tagline-nya Piaggio ya. Piaggio untuk Vespa Excel itu apa ya, lupa saya. Jadi kemewahan apa gitu, saya lupa nama itu. Jadi Vespa Excel itu adalah skuter bermerek Vespa dari Piaggio yang paling baik dalam berkendara, paling ekonomis, paling easy going. Terus juga untuk berkendaranya itu dia bisa ada sekitar 3 atau 4 penumpang gitu. Iya sih, tapi memang Vespa Excel terbukti sampai sekarang juga masih banyak banget orang yang pakai Vespa Excel untuk harian Om. Iya. Macet-macetan di Jakarta apa segala macam masih. Puncak kemegahan Vespa. Oh iya, terima kasih tuh. Iya, terima kasih Bapak kreatif kita. Siap. Dan si Vespa Excel itu berarti masih disimpan sampai sekarang atau udah diganti lagi Om? Saya nih tipikal yang kalau memang saya beli kendaraan itu, saya udah tahu performanya, terus enjoy. Ya namanya manusia ada rasa bosen gitu. Benar. Ada rasa bosen. Terus ketika saya lihat teman-teman saya ini kok pakainya pakai 60-an semua gitu. Saya kembali lagi nih ke vintage gitu kan. Kembali ke yang tua lagi nih. Iya, balik ke setelan pabriknya nih, balik ke vintage. Terus saya jual tuh Vespanya dan waktu itu saya jual, ternyata yang beli itu dari member SOG juga gitu loh. Dan sekarang masih ada, Vespa itu masih ada. Dan sekarang ini Vespanya ada di salah satu member SOG Bandung Raya yang tinggal di Bogor. Dan STNK-nya masih nama saya juga itu. Dan motor itu dipakai kan sama? Dipakai, iya. Itu punya rasa kesenangan sendiri ya Om kalau misalnya ada Vespa yang kita jual ke temen dan motor itu masih dipakai sama teman kita. Iya, tapi warnanya udah berubah tuh, jadi merah sekarang. Udah berubah warna udah ternyata. Merah, ya. Om Venito nih kan tadi bilang punya ketertarikan dengan Vespa. Apa Om di rumah nih menyimpannya cuma Vespa doang atau ada brand-brand skuter dari Eropa lainnya Om? Seperti Lambretta atau yang lain-lain gitu Om? Kalau dulu iya. Dulu ada? Dulu iya, karena saya tuh waktu beberapa tahun ke belakang itu kan ada semacam satu pendapat kalau kita memiliki Vespa tua atau skuter bermerek Vespa tua ini adalah satu investasi gitu. Iya. Satu investasi. Iya sih. Jadi ketika saya coba mengkoleksi beberapa tipe yang saya bilang cukup high, ketika ada godaan cuan bisa jual gitu. Betul. Karena saat ini nggak menutup kemungkinan gitu. Betul. Karena
kadang-kadang setiap kendaraan suka kalah sama M-Banking ya Om. Iya, kadang-kadang air mata menitis tapi sambil ngitung-ngitung Betul, uang kan gitu. itu aduh motornya dibawa tapi sambil ngitung uang. Mah kumaha ieu motornya teh aya tapi ditabungkan dari ratusan juta Nah kan kayak itu, gitu. aduh motor dipakai orang tapi untungnya banyak sih. Om kalau Vespa yang sekarang Om pakai kan tadi Om cerita Vespa tahun 1958 Om. Ya. Vespa apa tuh Om? Jadi saya sebenarnya diracunin juga sih sama teman-teman saya untuk bisa punya Vespa yang keras gitu ya. Itu kadang-kadang gunanya teman Om, saling meracuni untuk Iya. belanja lebih banyak. Tapi saya sangat berterima kasih sama mereka karena dengan paksaan mereka gitu. Akhirnya saya bisa memiliki Vespa dan saya katakan, oh cuman begini aja, cuma milik Vespa itu kayak gini aja gitu. Nggak ada ya cuma namanya barang lah ya. Iya sih. Ya. Om tipikal yang ini nggak sih Om? Kalau punya Vespa, kalau aku biasanya Vespa tuh punya aku kasih nama. Kalau Om dinamain gak Om nama Vespanya Om? Kalau saya namain saya ada semacam idealisme nggak mau menamakan nama Vespa karena nama Vespa itu kan itu identik dengan perempuan gitu karena yang namanya barang itu pasti dia. Iya sih. Dia perempuan. Bener. Gitu. Dan saya punya anak perempuan gitu loh. Oh iya. Dan anak perempuan saya punya. Jadi tidak bisa diduakan ya. Saya cuman kayak gini, kayak saya dulu punya Vespa GS VS5. Itu full orisinil. Waduh. Jadi cat masih asli, spill masih asli dari ujung depan sampai ujung belakang. Itu Vespa GS VS5 tahun 1961. Waktu itu saya mau kasih nama tapi udah janganlah ntar jadi masalah gitu loh. Iya sih. Terus saya juga di tahun yang sama itu saya juga punya GS Vespa VS2. Vespa GS VS2 berarti? VS2 1956. VS2 tuh udah nggak lagi yang kabelnya keluar gak sih Om? Iya kan? Yang VS1 yang masih ada kabelnya. Iya. Itu udah buy berarti tuh Om yang itu VS2. Itu sudah buy dengan ada godaannya itu. Iya sih, godaan cuan yang banyak. Ya, semua bisa kalah sama M-Banking. Iya. Om, ini aku mau sedikit nanya nih Om. Om ngerasa gak sih Om kalau terkhusus brand Vespa gitu. Itu ternyata lebih gak cuma sekedar alat transportasi gitu Om. Karena brand Vespa kita bisa kenal banyak orang yang mungkin kayaknya gak mungkin deh kita bisa kenal orang ini kalau kita gak sama-sama main Vespa. Om ngerasa itu juga gak Om? Sebagian sih, sebagian nggak sepenuhnya karena kita melihat begini, kan kalau di SOG ini kita nggak ada, kita tuh menganut nggak ada kasta ya, ras, agama, terus suku, bangsa kita nggak ada sama semua. Gitu. Jadi kalau lo mau masuk SOG ya lo ada skuter apaan gitu loh. Dan kita memang di SOG ini tidak hanya untuk brand-brand yang dari Eropa sama Amerika. Karena tadi bicara lagi masalah transportasi, kan kalau kita sebut skuter itu adalah satu tipe merek skuter yang mempunyai satu ciri khas, dia punya nyambung dari depan ke belakang. Itu skuter. Dan skuter itu adalah merek dan Vespa adalah brand. Jadi kita ini di DSOG itu ada beberapa merek yang kita bisa terima seperti Vespa, Piaggio, Bajaj, Lambretta, Harley Davidson Topper juga kita masukin. Oh iya, Harley Davidson. Fuji Rabbit juga kita masukin. Terus juga untuk yang brand-brand yang anyar ini seperti Royal Alloy dan Skomadi itu masuk juga ke dalam kita. Oh dia masuk ke keluarga skuter berarti. Iya, keluarga skuter. Dan kita sendiri ini kalau kita bicara transportasi saat ini kalau untuk skuter-skuter kayak Vespa, Lambretta sama Bajaj yang memang harganya sudah lumayan mahal, itu udah seperti fashion sebenarnya. Seperti fashion dalam arti bukan sekedar alat transportasi. Ada semacam salah satu kebahagiaan dalam diri skuter entusias loh. Iya gue punya skuter 2 loh. Gue punya Gocapan loh. Gue punya GS loh. Gue punya SS loh gitu. Jadi ada satu kebanggaan. Jadi bukan kesombongan tapi ada satu kebanggaan gitu loh. Iya sih. Jadi selain alat transportasi juga sebagai fashion untuk skuter. Iya kan, bener kan kalau Vespa tuh karena aku sih merasanya ya Vespa tuh ya memang
pada dasarnya Vespa tetap alat transportasi, tapi ketika aku punya Vespa dan ketika aku mengendarai Vespa tuh ada rasa kebanggaan yang gimana ya menjelaskannya itu susah gitu. Hanya ada di dalam hati gitu rasa kebanggaan bawa motor ini gitu. Oh, Om kalau Om sendiri ada nggak sih Om sosok atau figur yang sangat menginspirasi Om di dunia skuter gitu Om? Ya saya. Wah, I love myself. Aduh, Om ceritain dong Om ke kita Om, gimana sih Om Venito pertama kali awal-awal bisa masuk ke Scooter Owners Group Om? Ya tadi ya seperti saya ceritakan kalau di tahun 2009 itu ada ajakan untuk kita kumpul bareng nih, dan itu teman-teman dari Jakarta Selatan. Jadi waktu tahun 2009 itu SOG itu belum punya chapter di Jakarta Selatan. Jadi termasuk yang paling bontot itu 2009 Jakarta Selatan. Kita ngumpul di sana bla bla bla, kita ada sekitar 15 orang kita ngumpul di sana, dan pada saat itu saya diplot untuk menjadi ketua cabang Jakarta Selatan di tahun 2009. Saya oke, saya nggak masalah, saya ikut deh. Jadi saya di Jakarta Selatan itu saya dua periode. Dari 2009 sampai di 2013. Karena di 2009 itu hanya setengah periode saya masuk. Iya. Waktu zamannya ketua umumnya Bang Jamal dari Lampung. Bang Jamal. Halo Om Jamal. Nah, terus saya keluarnya itu di zamannya ketua umumnya Pak Bambang Herianto. Pak Bambang Herianto. Pak Bambang. Om Bambang, sehat selalu Om Bambang. Dan setelah itu, ya itu yang tadi saya bilang, di setiap pribadi hobis itu pasti ada satu kebosanan gitu loh. Tak dulu deh main Vespanya, atau tak dulu lah main bajanya, tak dulu main beritanya gitu loh. Iya. Jadi di tahun 2013 saya mulai vakum. Saya vakum, saya cuti dari SOG. Sampai di sekitar tahun 2016 itu saya mulai aktif lagi. Saya mulai aktif lagi dan di tahun-tahun sekian itu saya mulai meracuni adik saya untuk lo pakai skuter aja lo. Ya, jadi mulai biar kelihatan cowok gitu loh. Iya. Lo pakai skuter aja lo biar kelihatan keren. Masa mobil mulu gitu loh. Iya. Sekali-sekali kena debu, kena hujan. Iya. Ini buat yang teman-teman yang tidak tahu siapa adiknya, kalian cari ketik namanya aja pasti muncul. Halo Bro Vino. Halo Om Vino G Bastian. Waduh, ini salah satu aktor idaman seluruh rakyat Indonesia. Aku nonton waktu masih sangat belia. Ini ternyata aku bisa ngobrol sama kakaknya dulu. Mungkin nanti bisa ngobrol sama adiknya juga. Amin. No, di request tuh no. Wah itu. Halo Mas Om Vino. Udah Mas Om tuh. Om, berarti dari tadi Om Venito tuh 2009 masuk SOG Jakarta Selatan sampai jadi ketuanya di sana 2 periode, vakum sampai akhirnya bisa menjadi El Presidente. Berarti kan ini presiden dari seluruh SOG di Indonesia nih Om. Ya. Itu gimana ceritanya Om bisa sampai di titik ini sekarang gitu Om? Iya, saya masuk jadi bisa menjadi El Presidente itu sebenarnya dijebak. Waduh. Dijorokin saya sama teman-teman saya gitu loh. Jadi saya pikir sebenarnya di tahun 2015 atau 2016 waktu itu ya, ada pemilihan ketua umum yang setelah Pak Bambang Herianto waktu itu, Bang Erwin. Halo Om Erwin. Jadi waktu itu ada wacana di teman-teman saya mau dimasukin gitu loh. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak datang waktu acara Munas gitu. Kalau saya datang, jebakan saya di tahun 2015 bukan di tahun 2019 gitu. Oh, berarti kalau waktu itu datang udah dari 2015 udah jadi El Presidente itu bisa jadi. Ya, Om? dan salah satu penjebak saya ini nih, ini yang ini nih. Waduh. Dia ini SOG Bandung Raya, Bro Rizaldi yang biasa dipanggil Merang. Oh, Om Merang. Ya, dia yang mempunyai sebenarnya inisiator juga dia. Kalau saya datang ke Bandung waktu itu ada Munas di Bandung, kelar sayanya gitu loh. Tapi ternyata jebakannya tetap bertahan sampai tahun 2019 ya Om? 2019. Jadi kalau kita mau bicara sendiri tentang SOG ini, SOG ini dari tahun sekitar, ini kalau saya melihat secara pribadi, dari tahun 2013 sampai 2019 itu kita tidur panjang. Itu tidur panjang dalam arti
memang ada pemilihan ketua umum segala macam bla bla bla. Cuma bagi saya ngelihatnya kok SOG flat aja gitu loh. Datar aja gitu. Dan akhirnya mungkin keinginan kawan-kawan terutama yang di Jabodetabek ya, yang saya dijorokin sama teman-teman Jabodetabek nih, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi untuk masuk jadi El Presidente. Dijorokin rame-rame ya Om, jadi El Presidente. Kalau cuma telepon-telepon doang sih nggak masalah, jadi datang gitu loh. Iya itu dia jebakan teman-teman. Jadi disitulah saya pikir karena saya memang jadi kalau di SOG ini kita mempunyai satu aturan-aturan tertentu. Kita memang organisasi massa, tapi berbasis hobi atau otomotif. Kita punya aturan yang kita sebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART dan itu full mengenai tentang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mempunyai sikap dan menjalankan organisasi sebagai member, sebagai pengurus pusat dan sebagai ketua cabang. Lalu udah disebutkan semua di situ. Masuk di anggaran rumah tangga. Berarti setiap tahun SOG itu ada satu rapat, ada musyawarah nasional yang untuk ini tahun ini kita mau ada apa, tahun ini kita mau ada event ini, berarti ada rapat besarnya tuh Om, setiap tahun. Setiap kalau tiga periode belakangan itu setiap 3 tahun sekali. Oh. Semenjak 3 tahun ke belakang sampai sekarang itu 4 tahun sekali. Setiap pemilihan ada musyawarah nasional Munas. Oh. Itu untuk yang paling utama itu pemilihan ketua umum. Kenapa saya lebih banyak menggunakan El Presidente bukan ketua umum? Karena saya mau coba sedikit melihat bagaimana skuter-skuter klub itu ada di seluruh dunia itu seperti apa. Dan itu juga terkait ketika ada acara Vespa World Day di tahun 2022 ya. 2022. Di situ kan banyak sekali itu skuter entusias datang, terutama dari mancanegara, dari luar negeri. Ketika waktu itu saya berpikir gini, ketika saya berkenalan sebagai ketua umum, mereka pasti paham. Cuma kalau bagi saya, bagi teman-teman, ya nggak nyambung aja gitu loh. Mereka nggak nalar ketua umum apa? Gitu. Iya. Dan itu akhirnya saya coba ganti menjadi El Presidente. Iya sih. Dan kenapa saya El Presidente bukan presiden, walaupun disininya presiden? Karena bagi saya ada satu semacam aura lah di situ, dimana ini chief loh, ini pimpinan tertinggi lo loh. Gitu. Jadi ada semacam harus ada respeknya gitu. Iya betul. Dan kalau saya bicara ketua umum, saya merasa kayak partai jadinya. Iya sih. Jadi kayak partai politik ya kalau ketua umum ya. Padahal SOG sendiri melebihi partai sebenarnya. Oh iya betul. 50 chapter itu sih kayaknya lebih besar dari partai ya. Ya monggo partai-partai yang lain kalau mau melirik kami. Om, aduh organisasi emas-emas tuh tadi katanya. Om apa sih Om momen-momen paling berkesan nih Om sebagai El Presidente Om? Yang paling berkesan itu ketika saya coba mendeklar satu cabang baru. Dan di mana cabang baru itu mempunyai satu antusias yang tinggi untuk bisa bergabung. Kalau kita bicara member, mungkin misalkan Mas Putra domisili di Jakarta Selatan misalkan, atau Mas Bintang di Jakarta Timur misalkan. Yeah. Gabungnya ya udah ke chapter. Tapi kalau ini satu chapter baru dan itu harus terakomodir semua, itu yang paling momen yang luar biasa. Dimana contohnya kita ada chapter-chapter baru seperti di SOG Sumatera Utara. Saya langsung ke sana, saya berbicara langsung sama dan karakter mereka tuh beda-beda gitu dengan chapter-chapter. Dan itu ada satu macam kebanggaan. Oh ternyata skuter entusias di Indonesia itu dari masing-masing daerah itu beda-beda pandangan, cara pandangnya, terus cara bagaimana mereka bisa berukuah gitu. Kalau Islam itu berukuah, bukan silaturahmi, berukuah gitu, saling menjaga. Terus kita coba lagi di Sumatera Barat. Jadi ada chapter baru tuh di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, terus Kalimantan Barat, Kota Waringin Raya, terus ada Purworejo di Jawa, di Sulawesi kita ada Palu, ada Gorontalo, banyak ya Om. Ada Palu, ada Gorontalo,
Kalau di Jawa Barat itu ada Purwakarta sama Indramayu. Oh. Terus Depok juga baru bergabung dengan kita di tahun 2023 ya. 2023. Wow, besar sekali tanggung jawabnya sebagai El Presidente ya Om. Om, ini kan Om Fenito sebagai El Presidente, mau nggak mau pasti Om secara naluri memikirkan seluruh chapter yang ada di Indonesia, menjaga kerukunannya, bagaimana hubungan antar manusia ke setiap chapter. Apa sih Om tantangan terbesarnya nih sebagai El Presidente Scooter Owners Group Indonesia Om? Sebenarnya banyak kompleks ya. Cuma yaitu kalau bagi saya dulu ketika saya jadi ketua cabang Jakarta Selatan, saya melihat SOG itu kalau misalkan dijadi satu pimpinan, itu sama aja SOG itu sama aja kita miara anak macan. Dielus salah, dikasih makan salah gitu loh. Jadi kita harus coba bisa masuk ke dalam member ini. Dan saya memang waktu di Munas di saya ada Munas di Pangandaran yang terpilih saya itu di Kota Pangandaran. Saya bilang sama mereka, brother, saya walaupun ketua umum, walaupun El Presidente, saya ketua umum, saya adalah pelayan Anda gitu. Jadi saya bicara dengan komander-komander, dengan para pimpinan-pimpinan cabang. Jadi sok mangga kalau ada apa-apa ke saya gitu. Dan itu pintu terbuka 24 jam. Wah. Jadi paling enggak saya ada rasa misalkan kayak member gitu. Dia bisa tahu nomor handphone saya gitu, nomor WhatsApp saya. Dia kadang cerita langsung Tum gini. Oh ya udah, ntar saya bicara sama komandernya gitu. Jadi tempat curhat nggak sih Om kalau El Presidente itu misalnya chapter Bandung? Aduh. 100%. Waduh. Ya. Dan kadang-kadang urusan dunia juga jadi curhat juga gitu. Iya. Bukan urusan klub, jadi urusan dunia. Tum, saya mau nikah lagi nih Tum. Kan puyeng saya kan. Waduh. Saya mau kalau sampai saya mau nikah aja tuh masih enak tuh ya Om. Saya mau nikah lagi nih. Waduh. Itu nanggepinnya gimana tuh? Om, di era digital sekarang gimana sih Om tanggapannya Om? Kan seperti kita lihat di Instagram di mana anak-anak muda nih sekarang udah mulai membangun komunitas-komunitas skuternya mereka masing-masing. Gimana sih Om tanggapannya Om ngelihat antusias anak muda nih untuk main Vespa lagi sekarang Om? Iya, tadi saya bilang tadi dari tahun 2013 itu saya melihat secara organisasi saya dan saya melihat secara eksternal ya. Jadi dari tahun 2013 ketika saya merasa SOG Indonesia itu tidur panjang sampai 2019. Disitulah mulai tumbuh semacam komunitas kecil, ada movement kita bisa bilang pergerakan yang dalam arti mereka ngumpul yuk bareng segala macam terus kita touring segala macam udah selesai gitu. Terus ada juga klub-klub baru. Gitu. Jadi saya lihat ya itu kembali lagi ke anak-anak muda di tahun-tahun sekarang ya. Jadi kalau sekarang gen apa ya? Gen alpha ya? Kalau yang bukan. gen Setelah alpha setelah gen Z apa? Gen alpha. Gen alpha kan? Dari mulai gen Z sampai gen alpha itu mereka lebih dominan ke fashionable. Betul. Ke fashionable. Betul. Jadi ketika lo pakai Lambretta, otomatis outfit lo juga harus ikut skuter entusias gitu. Iya sih. Jadi paling enggak kayak misalkan lo pakai Lambretta Innocenti gitu kan. Terus outfit lo yang memang tidak ada hubungannya sama skuter ya. Jadi kalau kita bisa out of the box ya. Iya. Jadi seperti itu. Oh, jadi Om gimana? Om ikut senang kan ya Om melihat anak-anak muda sekarang yang udah mulai lebih kreatif gitu bahkan sama Vespanya dia bisa menjadi mungkin memperkenalkan Vespa lebih jauh ke dunia digital. Gimana nih Om tanggapan Om? Apa senang atau ada sedikit kritikan Om buat anak-anak muda sekarang Om? Luar biasa sih saya bilang. Wah. Super. Ya, jadi paling enggak kita nih nggak kalah gitu sama orang Eropa karena saat ini itu udah plot seluruh dunia ya. Skuter entusias yang paling dominan itu adanya di Eropa, di Inggris gitu. Jadi kalau kita bicara skuter ya udah kelihatan udah Inggris gitu. Kita bicara skuter ya. Skuter dan memang fashionnya mereka itu mempengaruhi teman-teman yang ada di Indonesia dan itu sangat bagus saya bilang. Baik dari outfit, baik dari apa sekali itu udah bagus gitu. Jadi paling nggak kita nggak kalah lah untuk negara Indonesia yang bagi England sendiri tuh kita tuh timur jauh yang benar timur jauh gitu yang mereka hanya kenal Bali sebenarnya. Iya. Bukan Indonesia. Bali lebih terkenal ya daripada Indonesia kadang-kadang.
Ya itulah akhirnya saya respect terus apalagi sekarang untuk media sosial ya media sosial itu saya melihat kayak Skuter TV, Vespa TV dan lain-lainnya itu sangat mendukung 100% dan itu saya sangat mendukung support dan itu salah satu yang membuat kita itu lebih bisa berkomunikasi dengan dunia luar di selain di Indonesia dan di Asia Tenggara. Wow. Om, aku izin nih Om. Kan aku di Instagram aku pribadi, aku sering bikin konten itu membahas tentang sejarah-sejarah Vespa. Entah misalnya Vespa Sprint punya kode bla bla bla. Sebenarnya semuanya udah ada di entah di Wikipedia atau di buku Vespa Technica gitu. Tapi aku melihat di sisi kayaknya orang Indonesia tuh banyak yang masih malas baca tapi suka didongengin. Ya. Iya kan. Ya udah akhirnya aku baca artikelnya, aku ceritain ulang dan itu membuat orang lebih banyak tahu tentang Vespa. Tapi banyak juga yang bilang malah banyak sih yang komen, aduh yang gini-gini nih memperkenalkan Vespa ke banyak orang bikin Vespa harganya mahal. Gimana tuh Om tanggapannya Om? Ya kembali lagi ke personal sih sebenarnya dalam arti ya tadi yang Mas Putra bilang orang Indonesia itu sebenarnya malas baca gitu. Jadi kalau ada buku tebal tuh udah bacanya di pengantar aja sama di belakang tuh. Iya. Ininya apa Di daftar pusaka daftar terakhir. pusakanya apa aja. Jadi dan itu memang kesempatan kawan-kawan di media sosial untuk memperkenalkan di media sosial. Apalagi kalau misalkan ditambah kayak kemarin di Vespa TV sama di Skuter TV itu melihat ketika menggambarkan satu ilmu tentang skuter bermerek Vespa itu ada gambar-gambar di situ. Karena kalau Indonesia itu lihat wah senang gambar-gambar. Betul. Karena satu gambar itu mengartikan 1000 kata kan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ya saya pikir bagus itu nggak dan kalau untuk masalah mahal ya tergantung Vespa-nya yang dijual gitu. Iya sih Om. Kalau misalkan udah cat ulang, udah ini segala macam bla bla terus suratnya juga surat abal-abal ya nggak bisa mahal juga gitu. Iya sih Om. Karena sebenarnya niat aku mungkin teman-teman konten kreator di bidang Vespa lainnya itu nggak lebih jauh dari pengen memperkenalkan Vespa ke dunia yang lebih jauh gitu, ke orang-orang yang mungkin sebelumnya tahu Vespa ya cuma oh ya Vespa gitu. Kita pengen memperkenalkan itu lebih jauh, tapi malah banyak pandangan yang melihat nih orang cuma ngegoreng Vespa gitu. Padahal kita juga nggak berniat ngejual Vespa juga. Ya kalau masalah goreng menggoreng mah bukan dari konten kreator ya. Iya sih Om. Dari seller. Halo seller. Halo teman-teman pedagang. Paling itu sih. Karena ya terus terang aja lah kalau teman-teman di konten kreator itu justru sangat membantu bagi para pedagang untuk bisa misalkan gini. Contohnya kita yang terakhir yang paling yang di 3 tahun terakhir itu ada heboh mengenai penjualan Vespa SS 90. Ya. Itu kan ada yang tembus sampai 1,5. Jadi edukasi itu yang diperlukan sama orang-orang awam yang memang dia minat nih sama skuter bermerek Vespa. Dalam arti bukan orang awam, orang yang berduit gitu, iya, yang lebih mau untuk bisa mengenal Vespa, skuter bermerek Vespa. Jadi kalau kita cuma lihat oh katanya kalau Vespa SS90 seperti ini gitu. Tapi kalau ada edukasi dari teman-teman konten kreator. Oh Vespa merek ini harusnya seperti ini loh. Jadi itu salah satu poin plus sebenarnya. Dan itu juga bisa menjaga ketika ada orang awam yang punya uang lebih ingin memilih untuk berkoleksi Vespa skuter bermerek Vespa yang mahal, itu ada ilmu yang terserap sama dia. Iya. Jadi membeli hal nggak cuma membeli hal kosong aja, ada ilmunya yang dia punya sebelum membeli si skuter ini gitu. Iya dan pasti ketika orang mau koleksi itu pasti ada lossnya 1 atau 2 kali. Gitu. Berarti aman lah ya Om aku memperkenalkan Vespa lebih jauh. Sangat dibutuhkan sebenarnya. Dan kalau bisa sih nggak cuma skuter bermerek Vespa ya Mas Mitra. Jadi mungkin suatu saat nanti bisa memperkenalkan Lambretta. Oh iya aku udah mulai. Atau Bajaj. Karena Bajaj ini terus terang skuter bermerek Bajaj ini tangguh gitu untuk di jalan. Betul. Apalagi kalau udah lewatin yang jalan-jalan yang touring yang udah masuk off-road lah itu. Jalur-jalur yang antah berantah sama Bajaj pasti lebih kuat. Jadi kalau di SOG itu di Wingday itu kita sebut jalur tengkorak gitu loh. Waduh, jalur tengkorak. Di Di mana tuh jalur tengkorak Om? Ya kita kan ada mandatory event ya. Mandatory event itu yang kita sebut Wingday.
Dan terakhir Wingday 10 itu kemarin di 2024 itu di bulan Desember tanggal 15 Desember. Itu kita start dari Garut, kota Garut, finish di Soreang. Garut Soreang Ya, lumayan. dan pada waktu itu memang kami di pengurus pusat dan teman-teman di pengurus pusat itu memberikan alternatif yang baru dalam arti jalannya nggak rusak, tapi banyak jalur tengkoraknya. Jalur tengkorak itu dalam arti kelok-kelokannya itu loh, berkelok-kelok dan jalurnya sempit gitu, dan itu jalur tengkorak. Kalau zaman-zaman sebelum kepengurusan saya jalur tengkorak itu yang berbentuk off-road udah yang tanah, yang batu-batu yang segede gaban gitu yang dipasang itu, jadi kita harus lewatin. Aku kalau ketemu jalur gitu nyebutnya telur dinosaurus Om. Nah. Ya kan? Yang batu-batu sebongkah segede gini. Iya. Ya ampun. Om kalau di SOG sendiri Om, ada kegiatan rutin yang dijalanin gak sih Om? Kalau kegiatan rutin itu kalau secara Indonesia itu hanya kalau secara di aturan itu hanya di Wingday setiap 4 tahun sekali sebelum kepengurusan berakhir. Saya membuat Wingday ini karena kepengurusan saya akan berakhir di tahun 2025 di bulan Desember. Berarti Wingday tahun ini di Desember 2025. Enggak, di kepengurusan yang baru berarti. Oh, di pengurusan yang Karena baru. Wingday itu selalu di 4 tahun sekali atau 3 tahun sekali sebelum kepengurusan yang lama ini berakhir. Oh. Dan untuk program-programnya itu kita kembalikan lagi ke chapter. Sekarang gini Mas Putra, kita punya 50 chapter. 50 chapter. Berarti ada 50 kali ulang tahun kan. Ya betul. Nah 1 tahun aja cuma ada 12. Betul. Dan jadi paling bisa satu bulan itu bisa ada 3, ada 2 yang ulang tahun. Gitu. Dan itu ya udah kita eventnya ini aja udah. Oh. Terus kalau misalkan ada San Mori, satu chapter bisa San Mori. Setiap minggu minta berapa banyak harus kita ikutin San Morinya gitu. San Mori kok sering banget nih San Mori nih. Apalagi nanti nih masuk di bulan Ramadan. Iya. Waduh itu Itu luar biasa panggilan itu. berarti Om Venito kayaknya kalau lihat handphone tuh panggilan bukber full tuh 30 hari dari setiap chapter. Iya sekarang aja terus terang untuk chapter sendiri saya lupa tanggal lahirnya tanggal berapa tuh. 50 Iya. chapter gitu. 50 chapter sih sangat normal Om untuk lupa sih. Iya, Itu sangat normal sih Om. Mau gimana? Jadi ya itu kita eventnya seperti itu dan kita ada satu program unggulan sebenarnya di SOG itu. Kita sebut Jelajah Nusantara. Nah Jelajah Nusantara ini untuk di kepengurusan saya masuk di Jelajah Nusantara ketiga. Jadi udah Gen 1, Gen 2, Gen 3. Gen 1 itu waktu zaman kepengurusan Bang Jamal. Bang Jamal. Waktu itu masih disebut Jelajah Merah Putih. Kita start dari Jakarta, finish di Bromo ya. Bromo. Jakarta Bromo. Terus selanjutnya di zamannya Bamher ya. Bamher di Jelajah Nusantara 2. Itu dari mana ke mana tuh? Start dari Bandung, finish di Lombok. Wah. Betul ya bro? Nah yang ketiga ini Yang kira-kira ketiga ini akan pas di zamannya saya itu kita buat 3 series jadinya. Wah. 3 series. Seri pertama itu sudah kita lakukan di tahun 2022. Itu start dari Jakarta, finish di Sabang Pulau Weh. Dan itu ada 50 peserta yang ikut. Itu 2000 kilo ada gak sih Om? Jakarta Sabang? Bro, berapa bro? 2100. 2100. Wow, 2100. 2100. Jadi kita tuh gini, kita bisa mendeklarasikan kalau baru SOG lah yang mengadakan perjalanan jauh, tur ke 0 km Indonesia Sabang Pulau W dengan jumlah peserta tuh ada di atas dari 15. Karena kalau kita mau touring jauh itu yang paling aman dan nyaman tuh paling mentok tuh di 10 atau 15. Iya benar sih Om. Kalau terlalu banyak juga bingung ya. Iya crowded udah. Ya udah crowded banget. Iya. Jadi kita itu udah selesai, alhamdulillah udah selesai dan zero accident. Alhamdulillah zero accident. Zero accident. Om selama perjalanan touring yang pernah Om Venito jalanin nih Om, ada nggak sih Om perjalanan yang paling berkesan gitu Om buat Om Venito? Kalau paling berkesan sih semuanya berkesan ya. Karena ketika kita touring itu kita bisa mengenal siapa sih temen lo gitu loh. Iya sih betul. Karena kalau dalam Islam itu kalau mau mengenal orang tuh harus bersafar. Oh iya. Ya, jadi ketahuan tuh yang Benar.
yang suka pura-pura, wah asam lambung gue naik nih gitu kan, gue Betul. gak mau ngapa-ngapain dulu nih, lo jalan dulu deh atau gimana, kayak gitu model-model banyak lah. Betul, Gue banyak ngantuk nih, gue mau tidur dulu deh, Iya. mampirlah di SPBU kan kayak begitu. Banyak tuh om yang sering ditemuin kadang-kadang pas udah makan pas pengen bayar pura-pura cabut dulu. Pura-pura halo. Kalau cabut masih mending. Ada suka, wah dompet gue kemana ya? Nah, Gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang Wah, masih, itu. waduh nih paling-paling nih. Nah, Jadi itu. itulah. Dan itu yang saya bisa melihat kalau di SOG itulah, kalau kita mau lihat teman kita ya pas touring. Iya sih om, karena posisinya semua orang capek, jadi mungkin pas lagi capek kita keluar kali ya sisi aslinya manusia gitu. Setelan pabriknya keluar. Setelan pabriknya keluar, Iya, setelan pabriknya bener. keluar. Om ada momen paling challenging gak om selama touring? Entah hampir, amit-amit ya hampir insiden, hampir ini pernah gak om? Ya itu waktu saya mengikuti JN1 yang ke Bromo itu. Jadi saya pakai Excel 150 waktu itu. Saya pakai Excel 150. Dan waktu itu saya memang belum pernah touring keluar kota. Belum pernah touring naik kendaraan roda 2. Belum pernah touring naik kendaraan roda 2 bermerek skuter. Bertipe skuter. Jadi sebab pengalaman pertama. Jadi waktu itu ada di daerah setelah Jawa Tengah yang hutan itu apa namanya bro? Ini, Alas Roban. Alas Roban. Setelah Alas Roban itu kan ada kota kecil tuh. Saya nggak tahu namanya apa, kota kecil. Jadi kondisi udah benar-benar capek, lapar gitu kan. Terus ini kok nggak nyampe nih ininya kan. Posisi di mana saya harus ngegas terus. Jadi ada beberapa kawan saya itu yang ketika ngegas itu ini udah kaku nih. Jadi diikat gitu loh. Diikat biar nggak lepas ininya. Gitu. Jadi sama apa as gasnya itu udah nyatu gitu. Dan itu ketika kondisi seperti itu saya mau nyalip bis, ya itu di daerah kota itu setelah Alas Roban. Saya mau nyalip bis. Teman saya udah masuk di depan. Teman saya udah masuk. Ya karena saya pengalaman masih kurang lah gitu dalam berkendara. Masuk, dia masuk gitu, dia dapat masuk. Saya udah di tengah-tengah bis, ternyata pas dibelokan ada bis lagi tuh. Aduh. Pas itu jadi posisi saya tuh kalau saya berkendara itu saya cuma memperhatikan spion ya. Spion kiri kanan. Karena spion kiri kanan itu adalah satu pertanda ini loh limit lo untuk pakai naik itu. Karena kalau ada yang bilang ganti spion pakai jangan ini karena insinyur dari Piaggi lo udah menentukan kalau pakai spion ini lo udah ketahuan ya di segini karena kalau udah lewat itu kadang kena stang gitu. Saya cuma perhatikan di situ aja, ketika perhatikan di situ waduh dapet. Akhirnya saya mau ngegas nggak bisa. Terus saya diem udah situ. Jadi saya berhenti, teman saya udah masuk, saya diem. Ini bis yang dari sini, bis dari sini. Udah. Berarti itu aja tuh paling itu. Om Venito posisinya ada di tengah-tengah bis kanan kiri om. Iya, dan saya berusaha kaki saya yang satu ini nggak lewatin dari ini. Lewatin apa? Kan kadang-kadang kalau naik Vespa tuh kakak suka sini. Betul, kan? kakinya suka gitu tuh, Iya, suka keluar. ini kan. Males itu suka. Nah itu yang saya nempel sini, saya nempel semua udah. Dan itu yang ya masih diberi nikmat untuk taubat saya. Betul. Sepersekian detik. Ayo tobat. Iya jadi seperti itu Mas Putra. Jadi kita nih walaupun kita bisa dibilang jago lah dalam berkendara. Dalam arti aing teh pembalap gitu, sembalap gitu. Kalau kita udah bicara di jalan raya jangan dipakai itu. Iya sih. Jangan dipakai. Kadang kitanya udah hati-hati, ada banyak orang yang SIM-nya dari pelepah pisang kali ya. Iya kadang-kadang ya gitulah kita kan balik lagi ke skuter. Skuter itu kan identik sama kopling ya, identik sama kopling. Kecuali yang matic yang terbaru. Jadi dari bagaimana kita tekan kopling, terus masukin ke gigi, terus ngejalanin untuk ngegas. Itu udah ada hitung-hitungannya, apalagi kalau kita bicara di jalan raya karena mereka kan kayak bis-bis ini mereka gak akan tahu kita mau lagi ngapain di situ. Iya. Apalagi bis badannya besar semua kan. Orang kecil ini kecil. Iya, jadi itulah. Jadi ya untuk skuteris ya lebih berhati-hati lah dalam berkendara touring, terutama untuk yang touring keluar kota. Om ada rute touring paling favorit nggak om? Rutenya nggak ada, semuanya sama. Kalau rute itu pasti cantik semua. Iya karena tergantung dari kita ini aja, tergantung dari kita bagaimana. Karena gini loh, kalau touring itu bukan mengutamakan kecepatan gitu. Mengutamakan enjoy-nya kita untuk touring itu. Betul. Ya masa dalam arti di sini ada pemandangan laut bagus, di sini ada bukit-bukit yang indah segala macam. Kita kenceng gitu kan.
nggak enjoy gitu kan. Iya sih, Kan Om. Vespa itu bukan dibuat untuk kecepatan. Iya sih. Karena ya limit Vespa sekian itu kalau lihat dari speedometernya ya udah segitu aja 120. Maksimal 120. 120 mau ngapain lagi Iya gitu. sih. Kecuali kalau di sirkuit ayolah gitu. Tapi kalau Vespa ya udah. Iya sih Om. Kadang aku satu takut buat kenceng-kenceng. Dua kadang-kadang banyak jalan yang apalagi jalur-jalur di luar kota yang aku nggak tahu nih ntar lagi jalan ngebut-ngebut ada lobang lagi. Dan aku ngerasanya ini Vespa ini kan dibuat kayaknya emang buat ngeceng ya. Kalau kita ngebut-ngebut orang ngeliatnya cepet. Kan kalau jalannya pelan kayak orang ada waktu untuk wih keren banget nih Vespanya sampai dia nengok ke belakang gitu. Kayaknya Apalagi Vespa gocapan tuh. betul. Aduh itu Vespa gocapan, Vespa SS. bagus banget. Itu satu yang belum ini sedikit Om, aku satu yang belum tercapai tuh Om. Vespa tahun 50-an tuh Om. Gimana? Aku belum tercapai itu Vespa 50-an. Tahun 90-an udah pernah pakai, 80-an udah pernah. 70 sekarang masih pakai Sprint Veloz. Nah, 60 pernah pakai VBB. Nah, 50 nih. Ih. Ya saya punya Vespa V33 1951. Saya dapatnya di Cilegon waktu itu. Dan itu saya modifikasi lagi dan saya juga punya Vespa VL 3 tahun 1956. Ya kan? Ya, 1956. VN saya belum pernah punya. SS saya pernah punya 2. Yang satu full original, yang satu udah repaint. Jadi kalau mau merasakan Vespa tua itu saya nggak paham mengenai yang saya pahami loh. Kalau yang namanya barang antik itu kan pasti ada satu hal yang dijaga sama pemilik sebelumnya. Gitu. Entah itu berupa perawatannya dia, entah berupa dia doanya dia sama barang-barang sayangannya dia. Iya. Gitu. Itu yang kadang-kadang kalau naik Vespa tua itu kadang-kadang saya tuh kayak naik Vespa 1 suka ngomong gitu, opa, oma, gitu kan. mau naik dulu ya. Kadang-kadang kalau suka asal tuh berhenti sendiri mogok aja udah malas gitu. Diapain juga nggak mau gitu. Akhirnya harus di step juga. Iya sih. Berarti Om tipikal yang suka ngajak ngobrol motor juga ya Om? Iya asal jangan ketahuan sama istri aja gitu. Sama anak sama yang lain. Terutama sama teman-teman saya ini nih. Karena aku tuh tipikal yang lumayan ini Om, lumayan ngajak ngobrol motor tau Om. Kadang-kadang ya walaupun belaga gila sendiri aja yang kayak jangan ngambek ya di perjalanan ini. Gue tuh gak ngerti banget tentang mesin lu. Jadi jangan ngambek. Kalau lu gak ngambek ntar lu gue ajak lagi dah. Suka gitu-gitu Om. Ya karena kalau saya percaya gini Mas Putra. Yang namanya barang antik. Barang antik yang ketika. Saya gak percaya yang tayul-tayul lah. Tapi saya cuma ada feeling gitu. Ada feeling. Seperti contoh membeli mobil antik. Membeli rumah yang lama. Gitu kan. Kalau bagi saya itu bukan kita yang beli. Mereka yang cari pembelinya. Iya sih. Mereka yang membeli pembelinya. Iya sih. Jadi seberapapun kuatnya kita mau coba, tapi kalau dari bendanya itu dan keinginan Allah tuh itu nggak bakal bisa. Gitu. Wow, itu terjadi di banyak ini sih Om. Dulu aku pernah dapat cerita temannya Mas Rafespa. Itu pernah dia pernah punya foto di rumahnya ada Vespa Sprint Bagol sama VW. Ya dia nemu foto itu nggak tahu ini motor punya siapa. Disimpan fotonya bertahun-tahun, dia nemu si Sprint Bagolnya. Akhirnya udah disimpan Sprint Bagolnya dengan plat yang masih sama, disimpan, nggak ada niatan untuk nyari pasangannya. Dia tetap kerja kayak pada umumnya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ketemu dengan si VW yang ada di foto yang dia punya. Oh berarti memang si kendaraan ini kadang-kadang ingin kembali ke rekan-rekannya dia kali ya Om. Ya itu. Jadi kalau kita nggak apik, ya balik lagi sih ke masalah bagaimana kita merawat jerih payah kita untuk bisa mengeluarkan uang. Itu kan kita keluarkan uang untuk datang gitu kan. Kalau kita nggak apik terus kita nggak eman-eman, nggak sayang-sayang kecuali ada cuan kan kayak gitu. Betul. Jadi ya kita harus benar melihat itu bahwa ini sebenarnya itu sebagai satu investasi, tapi juga sebagai kawan kita gitu di jalan. Gitu. Wah, Om kalau menurut Om Venito sendiri nih Om, sekarang di perkembangan budaya Vespa gimana Om? Apakah sudah mulai melunturkah menurut Om Venito atau sebenarnya masih sangat dijalani sama pecinta-pecinta skuter Om? Saat ini sih saya melihat secara global aja ya, karena kalau saya bicara tentang bagaimana komunitas, bagaimana
pencinta skuter Vespa itu bergerak atau berkumpul segala macam. Itu harus, kalau menurut saya sih jangan ya bingung juga saya ngomongnya seperti ini karena dalam arti kalau lo suka sama skuter ya udah, lo cintai skuter lo bisa join, lo bisa ketemu sama teman-teman. Pokoknya nggak banyak drama lah. Betul. Kalau banyak drama juga repot juga kan. Iya sih, karena emang kita beli skuter pengen senang-senang, jadi semoga di dalamnya semuanya isinya senang-senang. Betul, itu yang Iya kan? paling. Jadi kita berskuter aja, kita namanya riders ya, namanya riders kan. Kebahagiaan itu ketika gas di gas, Betul. kan, tet gitu kan. Terus ketika lewat belokan kan ambil kiri, ketika di tikungan depan, ketika mau belok kan enaknya di situ tuh. Iya sih. Terus ketika nyampe plek di depan udah di rumah tempat tidur. Iya. Betul itu. Om, ada bedanya nggak sih Om? Aku belum pernah melihat komunitas lain di negara lain secara langsung. Mungkin Om Venito sebagai El Presidente udah pernah mungkin berkunjung atau bahkan ngobrol-ngobrol sama skuteris dari negara-negara lain. Sebenarnya secara culture tuh sama nggak sih Om sama orang Indonesia? Saya bicara Inggris lah ya, bicara Inggris, kita England. Jadi saya cerita dulu nih kita Inggris. Jadi saya ke Inggris itu dalam arti bagaimana saya bisa menarik mereka bisa bergabung dengan kami, gitu, dengan SOG. Dan itu saya udah lakukan 2 kali waktu itu di 2013 sama di 2020, 2021. Dan di awal itu saya pelajari dulu mereka seperti apa. Dari cara mereka bergaul, dari cara mereka berkarakter. Ya itu, jadi kebanyakan yang sekarang ada ini yang saya lihat itu di klub-klub skuter di daerah Manchester. Dan saya agak ke kiri sedikit ke daerah Seaside, di daerah Scarborough. Itu mereka lebih antusias itu untuk bercampur ininya, untuk unitnya pertama. Di situ ada Lambretta, di situ ada Vespa, di situ ada Piaggio, semuanya bergabung di situ. Dan saya lihat mereka ini juga cara-cara dari mereka berkarakter bergaul itu ya kembali lagi ke fashion itu. Dan mereka ada satu kebanggaan loh gitu. Misalkan ini Lambretta gue udah buat gini nih, gini terus gue baru beli jaket ini nih, gue baru beli ini nih. Jadi ada semacam kebanggaan buat mereka. Gue udah jadi scooter boy loh gitu loh. Gue jadi scooter boy loh. Scooter boy. Jadi kayak gitu. Om, kalau di Inggris tuh maksudnya di Indonesia kayaknya hampir seluruh komunitas di Indonesia tuh punya budaya nongkrong. Kalau orang luar negeri tuh juga nongkrong juga gak sih Om? Dia ada, tapi biasanya dia tuh nongkrongnya tuh di bar-bar ya, di bar. Jadi mereka ngumpul di bar, habis di bar dia ke tempat wisata di pantai, gitu. Nongkrongnya seperti itu dan mereka tuh ada club meeting biasanya, ada club meeting nongkrong dan mereka ketika berkumpul itu mereka sudah menjadi suatu ikatan, suatu wadah. Jadi udah satu klub dan di sana itu mereka udah nggak ada lagi yang namanya nongkrong cuma nongkrong gitu terus sudah selesai gitu loh. Nah jadi mereka terorganisir. Karena dengan terorganisir ini mereka bisa mencatukan satu link ke skuter yang lain, skuter klub yang lain atau ke satu brand yang lain atau ke satu vendor yang lain. Itu yang mereka jadi gitu. Mereka mengambil membangun satu skuter klub itu dengan tujuan gue harus ada feedback loh ke kita gitu. Dan feedbacknya itu bukan hanya sekedar nongkrong di bar segala macam, enggak. Jadi ada ininya juga. Harus ada sesuatu yang diciptakan berarti. Harus diciptakan dan itulah kalau dilihat dari sejarah skuter itu kan dari walking class. Ya. Dari mulai dia pakai parka, terus dia pakai dog mart gitu kan. Itu kan kalau kita lihat di England itu kan walking class semua. Dan walking class itu yang istilahnya bukan mau gue tapi ya inilah saya, inilah kita. Udah kita seperti ini aja gitu, nggak mau lebih, nggak mau kurang. Dan kita enjoy dengan keadaan itu. Gitu.
Dan banyak di Inggris itu ya brand-brand yang berafiliasi dengan skuter itu banyak sekali, dan itu memang paten gitu. Wah. Dan ketika masuk ke sini harganya udah paten juga gitu. Paten sekali. Aku pernah aku lumayan tertarik melihat Skomadi sebenarnya Om. Tapi pas ngeliat harga, wah paten sekali. Om gimana Om? Om Fenito sebagai El Presidente dan juga Om-Om dan teman-teman semua dari Scooter Owners Group melihat pandangannya seluruh komunitas skuter di Indonesia nih Om. Gimana Om melihatnya ke depan? Ya jadi gini, sebisanya tagline mengenai satu Vespa sejuta saudara itu terus digaungkan dan terus diimplementasikan gitu. Jadi jangan cuma aja sekedar ngomong aja gitu, satu Vespa sejuta saudara. Jadi ya gitu, harus kita bisa coba membangun satu ikatan yang luar biasa. Dan di skuter pun juga saya di SOG dan teman-teman itu punya tagline yang lain tentang skuter. Jadi kalau di Vespa itu satu Vespa sejuta saudara, kalau di skuter itu satu skuter semiliar dulur. Wah, semiliar dulur. Dulur hood. Om, kalau Om sendiri nih, kalau ada satu hal yang Om bisa ubah dari kebiasaan anak muda sekarang, ada nggak Om satu hal yang pengen Om ubah? Om koreksi gitu dari kebiasaan anak muda sekarang Om? Kembali lagi ke personalnya mereka nih, misalkan gini, kayak kita balik lagi gini, karena setiap karena laki-laki itu akan menjadi anak laki-laki juga gitu. Nggak mungkin anak laki jadi anak perempuan gitu, dengan gaya segala macam. Jadi kalau kita dari kecilnya suka mainan, pasti udah tuanya pasti suka mainan juga gitu. Betul, hanya bedanya mainannya agak lebih besar. Agak besar sekarang. gitu, ininya skalanya udah beda. Gitu. Dan kita ini kan masing-masing skuter enthusiast itu mempunyai background yang beda-beda. Dalam arti background mengenai sosialnya mereka, baik ini. Dan walaupun misalkan gini, punten misalkan dengan kondisi yang di bawah gitu kan namanya anak muda punya keinginan, gue pengen punya Vespa tapi duit gue nggak ada, orang tua gue kayak begini segala macam, kita punya keinginan gitu. Punya keinginan. Jadi kalau bisa sih memang ini yang saya mau gitu. Jangan juga menjadi satu komunitas atau klub gitu. Yang misalkan membatasi, misalkan gue cuma tipe ini doang nih, Jadi aura dari skuter tuh nggak ada gitu. Jadi itu sih yang saya mau. Jadi skuter ya, ayo skuter, jangan misalkan terlalu banyak, misalkan ada tipe ini kita buat ini, tipe ini buat ini, tipe ini buat ini. Jadi kayak semacam terkotak-kotak gitu. Iya sih. Dan apalagi kalau sekarang nih yang dalam arti yang punya Vespa high class tuh, dalam arti dia temenannya sama teman-teman yang high class aja gitu loh. Iya sih. Itu yang punten abang-abang buat menjaga ukhuwah aja sih sebenarnya. Iya gitu. sih. Jadi paling enggak misalkan gini, ada ya kita nggak tahu besoknya misalkan di hari ini dia nggak punya duit, besoknya dia jadi kaya raya kan. Betul. Nggak ada Tiba-tiba yang tahu. dia besok gue beli semua barang-barang lo sini gitu kan, kan seperti itu kan. Iya sih. Jadi paling nggak kita bisa menjaga walaupun gue punya SS90, walaupun gue punya GSV1 gitu kan. Paling enggak ada satu dari dalam diri dia ketika ada starter gitu loh, ada pemula yang pengen ikut tahu dalam ini. Ya harus bisa memberikan edukasi yang bagus gitu. Jangan mentang-mentang wah gue punya SS90 nih. Stylenya udah kayak SS90 gitu. Iya. Karena kita bicara di Indonesia gitu. Di atas langit masih ada langit gitu. Masih ada langit banyak lapisnya lagi di atas. Jadi kayak gitu. Jadi jangan terlalu kotak-kotak lah gitu. Itu sih Om yang sering jadi permasalahan teman-teman yang sebenarnya dia suka skuter tapi aduh Mas gue malu buat main skuter karena skuter gue cuma ini. Kalau aku sih kadang-kadang sering bilangnya gini Om. Ya Mas, skuter mah di parkiran, ujung-ujungnya ngobrol orangnya, ngapain takut? Udah mah kita main-main aja udah gitu Om. Ya balik lagi namanya anak muda ya Mas Putra, anak muda, ada satu kebanggaan lah ketika dia mempunyai satu kendaraan yang dia pakai harian, skuter tua dengan harga yang mungkin wah gitu kan. Entah dapat dari apa, tapi paling nggak ada kebanggaan di situ. Dan itu yang saya pikir
untuk teman-teman yang memang belum bisa ke arah sana, bagi kawan-kawan yang udah bisa, yuk di ini. Siapa tahu nasib mereka berubah besok. Betul. Gitu. Kayak begitu. Jangan terlalu pembatasan itu loh. Betul. Gak ada yang tahu kalau kedepannya bisa jadi dia malah yang memberikan rezeki buat kita. Iya. Om, sebelum menutup obrolan kita hari ini nih Om ada nggak satu, kan kalau aku sih melihat Om Venito dan om semua di sini di Scooter Owners Group sebagai bapaknya kita sebagai skuter lah, kita sebagai skuteris ini yang mungkin secara harus kita hormati, harus kita look up ke mereka gitu. Ada nggak Om satu masukan buat kita nih yang masih muda dari El Presidente Scooter Owners Group Om? Bagi saya untuk kawan-kawan skuteris ya. Ya jadi diri sendiri aja udah. Wah. Jadi kalau misalkan memang limit kita segini ya udah segini. Kalau misalkan memang kita mau di atas limit itu, yang pertama kita ikhtiar, yang kedua minta sama yang di atas. Kalau memang direstuin ya jadi paling enggak kita nih jangan jadi satu macam gue mau jadi lo gitu, jadi seperti ini gitu. Udah jadi diri lo aja. Kalau misalkan lo bisa mampu nih untuk bisa memberikan satu contoh lo outfit lah sama teman-teman yang di England misalkan, kan dari karakter budaya segala macam udah beda. Betul. Tapi kalau mau menembus ke sana, mah nggak ada masalah gitu loh. Iya. Jadi diri dulu sendiri aja gitu loh sekarang. Wah, terima kasih banyak Om Venito. Ya. Quotes yang sangat simple tapi sangat fakta. Jadi diri sendiri. Silakan Om. Om, selanjutnya kita ada Q&A Om dari mana ini handphonenya? Oh ini. Dari beberapa teman-teman yang udah nanya di Instagramnya Vespa TV. Dari Om Rio Eko. Om, tanggapannya sekarang acara riding gak cuma anak Vespa doang tapi merek-merek lain juga ikutan riding. Tanggapannya Om. Bagus dong. Wah. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalkan gini, kayak contoh misalkan ada beberapa event di Jakarta misalkan, yuk kita riding sama-sama bikers. Ya kenapa enggak gitu loh? Ya udah ikutin aja. Tapi jati diri lo jangan berubah gitu loh. Iya betul. Itu. Iya sih, aku seneng waktu ketika ada event mods versus rocker, di mana yang dulu stigmanya, wah anak skuteris mah nggak mau main sama teman-teman yang main motor-motor Jepang gitu. Ketika ada event itu, ya enggak kok kita sama-sama penikmat jalanan aja, titik. Padahal kayak skuteris atau penikmat Vespa atau apalah di skuter terus sama Jepang itu, padahal kalau urusan jual beli mereka akur itu. Betul. Misalkan info nih, bro, ada Vespa ini nih VBB nih dari anak-anak klasik misalkan. Wah iya ada terus yang dari anak skuter bilang, bro ada C70 nih, full orisinil mau nggak? Nah, kan ya sama aja lah, nggak usah santai aja gitu. Iya betul. Bahkan bisa tukar-tukaran rezeki itu kan enak sekali. Ya itu. Jadi kalau misalkan ada event kita gabung-gabung misalkan Vespa, terus ada Bajaj, ada Lambretta, ada Nmax misalkan, ada Ereking misalkan, terus ada Tiger misalkan. Mah nggak bagus lah. Iya sih. Ya sekarang orang Indonesia lo mau gaya-gaya, lo nggak boleh gabung, nggak bisa kayak begitu men gitu kan. Iya sih, betul. Selanjutnya nih Om, dari I Ban. Dari lubuk hati yang paling dalam, sedalam palung Mariana, apakah Om Venito bersedia jadi El Presidente satu periode lagi? Yang tadi saya bilang ini banyak jebakan ke saya dan banyak dijolokin juga gitu loh. Jadi untuk yang kedepannya saya belum tahu gitu loh. Oh masih belum tahu. Belum tahu karena banyak yang harus diselesaikan dulu. Tapi jangan khawatir teman-teman member SOG. I'll be stand for you. Wah, politis sekali jawabannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi jika rakyat memilih, wah, politis sekali. Om, ini masih dari Iban. Jawab cepat. Minang atau Minahasa, Om? Minang. Karena Padang Pride, Sumbar Pride. Sumbar Pride. Karena darahnya memang darah bapak tuh dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Itu kru kita langsung ada yang gini, Om. Sumbar Pride.
Masih dari Iban. Wah, dia banyak bertanya nih di sini nih. Apa hal paling berkesan dalam kepengurusan SOGI periode 2021-2025? Ya salah satunya kita mempunyai satu ikatan yang memang kita sama-sama untuk membangun SOG Indonesia ke depannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya baik, tapi kita akan mencoba lebih baik dari sebelumnya. Dan itu menjadi tantangan yang luar biasa karena ya itu di kami sendiri pun juga dramanya terlalu banyak juga gitu. Jadi bagi saya yang tadi saya bilang kalau misalkan kita dalam hidup terlalu banyak drama, kadang-kadang penontonnya bingung gitu loh. Betul. Kok sinetronnya panjang terus nih, nggak berakhir-akhir gitu. Sinetronnya terlalu banyak episode nih kayaknya nih. Ya jadi kita easy going aja lah, simple aja lah. Oke. Jawaban yang keren nih. Selanjutnya nih Om. Ada jawab cepat lagi Om. Wah ini. Om Fenito pilih Spirit Carries On atau Don't Look Back in Anger? Dua itu satu mempunyai arti yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti yang Spirit on Carries On itu kan dalam arti ketika seorang itu tidak ada tapi jiwa dan spiritnya masih ada gitu. Dan itu menyebutkan kalau saya menyenangi yang ini berarti ada kemungkinan sayanya seperti yang seperti di lagu gitu. Nah, kalau untuk Don't Look Back in Anger ini ya kembali lagi kepada cerita mengenai di SOG Indonesia itu terlalu banyak segala hal yang memang harus kita benahi, kita harus lebih perbaiki gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat ke belakang nih, flashback ke belakang. Kalau saya marah gitu, marah, itu berarti saya nggak mengikuti sejarah gitu. Jadi seperti kayak perbedaan antara kaca spion sama kaca depan kita aja itu. Kaca spion betul memang baik tapi buat lihat ke belakang. Kaca spion diintip aja Om. Tapi tetap don't look back in anger. Wah, jangan melihat ke belakang dengan kekesalan. Keren sekali. Terakhir nih Om, sebelum kita menutup Q&A kali ini. Ini kayaknya dari orang kota ini nih. Nitip pesan untuk Kang Fenito. Siap. Yakin gak rindu sama Indramayu? Ya itulah tadi saya bilang Indramayu itu adalah chapter yang paling bontot. Yang paling bontot itu banyak maunya gitu loh. Banyak maunya dalam arti kalau kita punya anak yang paling kecil, ketika ajak ke mall, ada aja yang diminta. Pah beli ini, pah mah beli ini mah gitu kan. Ketika nggak dikasih nangis gitu kan, nangis. Terus ketika dibujuk, ayo gitu. Terus kadang-kadang gini kalau misalkan yang namanya anak bontot nih, anak bontot. Ibunya nih bawa dari rumah. Nah, nanti nggak beli apa-apa ya, gitu kan. Kan ada tuh di slide itu ketika pergi dia senang gitu kan. Pas pulang bawa mainan segini gini nih. Jadi tuh kalau Indramayu respect sama Indramayu karena memang Indramayu ini salah satu potensial kita juga di SOG dalam arti si Bontot ini mempunyai ide-ide yang bagus. Enggak bukan berarti cabang-cabang yang lain tidak baik gitu loh. Tapi sebagai chapter yang baru, chapter baru itu kita ada Indramayu, Purwakarta, sama Depok. Ini yang paling terakhir nih. Nah ini yang umurnya deketan nih. Ya namanya kalau anak-anak kita deketan tuh ada aja tuh. Ada aja tuh friksi-friksinya tuh friksi-friksinya ada lah. Iya anak-anak paling muda nih. Iya. Pah, saya kok nggak dibeliin motor ini sih Pak? Pas kan ini nah itulah. Jadi kemarin ulang tahun Papa datang ke yang dia, kok aku nggak datang gitu. Ada tuh pas itu. Oke. Terima kasih banyak Om Fenito udah sharing-sharing sama kita. Banyak ilmu-ilmu nih yang bisa kita serap. Semoga banyak teman-teman juga jadi tahu banyak tentang SOG. Karena video ini Om, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan semoga komunitas skuter ke depannya menjadi lebih baik lagi Om. Amin. Ini ada satu merchandise dari SOG Indonesia untuk Vespa TV. Wah. Jadi merchandise ini dibuat dari piston skuter Vespa dan stang seher skuter Vespa juga dan ditempel dengan buckle SOG Indonesia. Wah, terima kasih banyak. Dan buckle ini bisa dibilang rare. Dalam arti rare ini nggak keluar lagi karena ini dibuat di tahun 2012. Dan udah tidak diproduksi lagi Om. Tidak diproduksi lagi. Jadi kalau istilahnya cepuk lah ya. Wah, cepuk. Ya, cepuk lah. Iya. Vespa
Vespa Cepuk Indonesia. Vespa apa Cepuk kabar? Indonesia. Keren-keren sekali motornya, lucu-lucu sekali. Ya ini untuk. Om, terima kasih banyak. Mohon maaf cuma ini aja. Iya. Wah, ingat kalau kami pernah hadir di sini. Ini pasti kita pajang. Ini harus kita pajang ya guys di sini. Jadi terima kasih banyak Om. Sebuah kebanggaan untuk saya udah bisa menerima plakat dari Scooter Owners Group Indonesia. Wow Om, terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini. Signing out from the air. Bye bye.